Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan cerita Nabi Isa alaihissalam pada judulnya yang ke-22, yaitu Al-Quran Yahki Al-Qissah. Al-Quran menceritakan satu kisah, maksudnya cerita kaum Hawari atau Hawariyun, termasuk juga menjadi ceritanya Nabi Isa karena ada diskusi di antara Nabi Isa dan Hawari. Wada'u Al-Quran Yahki hadhil qissah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala al-hawariyun, ingatlah ketika kaum Hawari bertanya atau berkata kepada Nabi Isa. Apa katanya? Ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuk, apakah Tuhanmu mampu, apakah Tuhanmu bisa ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama', untuk menurunkan kepada kami satu hidangan yang turun daripada langit. Qala ittaqullah, Nabi Isa menjawab, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Qalu, mereka berkata, nuridu an na'kula minha, kami ingin makan dari hidangan itu. Ini kaum Hawari yang menjawab ini, kami ingin merasakan atau makan daripada hidangan itu. Wa tatma'inna qulubuna, dan menjadi tentram oleh hati kami, wa na'lama, dan agar kami mengetahui, agar kami yakin, qad sadaqtana, bahwa benar apa yang engkau katakan kepada kami, wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami akan menjadi saksi atas hidangan itu. Kan hidangan itu adalah mukjizat. Qala Isa bin Maryam, Nabi Isa menjawab atau menerima usulan itu. Lalu Nabi Isa berdoa, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama', wahai Tuhan kami, turunkanlah bagi kami satu hidangan yang turun dari langit, takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina, agar hidangan itu menjadi perayaan bagi kami untuk pertama kali sekaligus menjadi yang terakhir, wa ayatan minka, dan hidangan itu menjadi satu tanda kekuasaan darimu, warzuqna wa anta khairur raziqin, dan rezekikanlah kami, dan sebaik-baik pemberi rezeki, engkau adalah sang sebaik-baik pemberi rezeki. Qala Allah menjawab doanya Nabi Isa, inni munazziluha alaikum, sungguh kami akan menurunkan hidangan itu bagi kalian. Faman yakfur, akan tetapi siapa yang ingkar ba'du minkum, setelah turunnya hidangan itu di antara kalian, siapa yang kufur, siapa yang ingkar di antara kalian setelah turunnya hidangan itu, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin, maka aku akan, kata Allah ini, maka aku akan mengazabnya dengan satu azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di dunia ini. Jadi ini menjadi teguran bagi kaum Hawari juga, bahwa Allah akan mengabulkan permintaan mereka tentang hidangan itu. Hidangan inilah yang nanti menjadi cikal bakal nama suratnya juga Al-Maidah. Kalau mereka beriman, maka itulah
fungsinya. Tetapi kalau mereka ingkar setelah diturunkan tanda mukjizat ini, maka mereka akan diazab dengan satu azab yang sangat menyedihkan, azab yang sangat luar biasa lah gitu. Bahkan disebut azab yang tidak pernah ditimpakan kepada seseorang pun. Na'udzubillah min dzalik. Nah, lanjut. Nah, judulnya yang ke-23, Al-Yahudu yuhawiluna takhallusa min Sayyidina Isa. Orang-orang Yahudi mencoba untuk menjauhkan diri dari Nabi Isa alaihissalam. Wa'ila sabrul Yahud, hilanglah kesabaran orang-orang Yahudi. Wa fadat ka'su idaihim wa inadihim, dan meluaplah rasa permusuhan, rasa pertengkaran mereka. Fa'aradu at-takhallusa, maka mereka ingin berpisah daripada Nabi Isa alaihissalam. Mereka ingin terbebaslah dari Nabi Isa. Mereka merasa direpotkan mungkin kan. Farafa'u qadiyatahu ila al-hakim ar-Rumi, maka mereka mengadukan kasus ini kepada seorang hakim yang berbangsa Romawi. Kenapa diadukan ke bangsa Romawi? Karena pada saat Nabi Isa ini hidup, negeri beliau itu sedang dijajah oleh oleh orang-orang Romawi. Jadi seperti di penjelasan awal, bahasa kesehariannya itu adalah bahasa Yunani, tetapi yang menguasai daerah itu adalah, yang menjajah daerah itu adalah orang-orang Romawi. Tetapi kitab Injil itu turun, kalau nggak salah itu, kalau bukan bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik lah gitu. Waqalu, dan mereka mengadu. Apa yang mereka adukan? Innahu rajulun sairun fawdawiyun. Mereka menjelek-jelekkan Nabi Isa di depan hakim Romawi. Sungguh dia itu, Isa itu adalah laki-laki pemberontak dan perusuh. Maraqa min dinina, ia berpisah, ia keluar dari agama kami. Wastahwa syababana, dan ia merayu pemuda-pemuda kami hingga keluar dari agama kami. Maksudnya seperti itu. Fafutinu bihi, maka mereka terfitnah dengan sebab Isa ini. Wa farraqa amrana, ia telah mencerai-beraikan urusan kami. Wasaffaha ahlamana, dan ia mengejek mimpi-mimpi kami. Wasyaghala balana, dan menyibukkan konsentrasi kami. Nah, begitulah mereka mengadukan Nabi Isa. 24. Uslubun naqimin wasiyasiyin, metode atau cara liciknya orang-orang yang pendendam, cara pendendam wasiyasiyin. Dan uslub ini sebenarnya cara, nakim ini pendendam, wasiyasiyin ini siasat, tetapi mungkin di sini maksudnya rencana busuk lah gitu. Nah, ini masih berlanjut aduannya ini. Wa huwa khatarun 'ala daulah. Dia adalah orang yang berbahaya yang tinggal di negeri ini, atau dia berbahaya bagi negeri ini. La yakhda'u li nizamin, ia tidak tunduk pada aturan. Wa la yataqayyadu biqanunin, dan tidak pula ia tidak mengindahkan hukum-hukum atau tata negara. Sebenarnya ini kan kalau kita lihat di filmnya itu,
sebenarnya orang Romawi itu tidak ada urusan dengan Nabi Isa alaihissalam. Mereka itu tidak terganggu dengan aktivitasnya. Yang terganggu itu adalah para rabi-rabi Yahudi. Ya. Wala yu'azzimu 'aziman, dan Isa itu tidak menghormati, tidak ta'zim kepada pembesar-pembesar. Wala yuqaddisu qadiman, dan tidak mensucikan orang-orang terdahulu. Bagaimana mungkin kan seorang nabi itu tunduk kepada pembesar satu, apalagi pembesar hanya sekedar raja lah gitu. Nabi itu hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqaddisu, dan Nabi itu tidak mungkin mensucikan orang-orang terdahulu yang sama saja seperti rabi-rabi Yahudi itu, suka merubah, suka mengotak-ngatik kitabnya. Wa huwa rajulun thawriyun, dan dia ini masih terus dikompor-kompori oleh rabi-rabi ini. Jadi orang Romawi dikompor-kompori, dan dia adalah laki-laki pemberontak. Idza lam yukaffa syarruhu, apabila tidak dihentikan akan keburukannya, fa innahu yatafaqamu, maka sungguh ia itu akan menjengkelkan, dia itu akan mengkritik, suka mengkritik lah gitu. Jadi dipengaruhi terus orang-orang Romawi ini. Wala tastasghar asy-syararatu, wala tastasghar asy-syararatu mahma kanat tafiha, dan tidak dianggap kecil keburukan bagaimanapun, walaupun ia itu remeh. Maksudnya pokoknya segala tindak tanduk Nabi Isa itu harus dihukum lah gitu. Makrun wadahaun. Kita lanjut tandanya. Ini nanti kita lanjutkan ya, nih nomor judul yang ke-25. Makrun ini makar, sudah menjadi bahasa Indonesia ini. Makrun, makar, wadahaun, dan tipu daya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada penerjemahan yang kurang pas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.